Bismillahirrahmanirrahim. Al-haidu faidatun qauluhu sallallahu alaihi wasallam an-nisa'u naqisatu aqlin wa dinin. Bab tentang haid, menstruasi. Sebuah faidah sabda Nabi yang mengatakan para wanita kurang akal dan agamanya. Al-muradu bil akli ad-diyatu. Yang dimaksud dengan akal adalah diat. Faqala ba'duhum huwal aqlul wariziyyu wa huwa al-munasibu lil maqami. Sebagian ulama berpendapat bahwa ia adalah akal budi yang berlebih, yang lebih. Inilah yang sesuai dengan konteks. Wa binaqsid dini bin nisbati lirrijali min haitsu adamu ta'abbudihinna fi ba'dil awqati. Dan yang dimaksud kurang agamanya adalah bila dibandingkan dengan pria, karena mereka tidak dapat beribadah pada waktu-waktu tertentu. Wa in kunna yusabna 'ala tarki in qasadna 'ala tarki in qasadna imtisala amri syar'i ka tarkil muharramati. Meskipun mereka mendapat pahala karena meninggalkannya jika berniat, seperti melaksanakan perintah-perintah syariat sebagaimana meninggalkan keharaman. Kitabus Sholati. Nah, itu dulu itu ya. Jadi di sini dibicarakan mengenai masalah akalnya perempuan. Apa kurang dari akal laki? Pendapat beberapa orang ulama termasuk mu'alif bahwa perempuan itu akalnya lebih kurang ya dibanding lelaki. Itu kan pendapatnya. Jadi kita tidak boleh mengambil begitu saja, tapi lebih dulu harus melakukan kajian teliti. Nah, dari kajian-kajian yang ada itu tampak bahwa hal itu tidak benar. Karena itu betul sekali yang diucapkan bahwa dalam saat-saat tertentu memang perempuan tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agama sama penuhnya dengan lelaki. Tapi dibantah sendiri oleh mu'alif dengan mengatakan bahwa hal itu hilang dengan adanya niat yang baik. Jadi kita harus berhati-hati lah. Inilah gunanya kita mempelajari pendapat-pendapat masa lampau ya. Tidak dibiarkan ada terus, tapi kita ikuti untuk memungkinkan kita melakukan penelitian yang mendalam. Nah, ini ternyata masih sangat kurang di lingkungan kita. Umumnya ya pendapat tadi itu bahwa perempuan itu kurang akalnya dibandingkan. Nah, dalam kitab ini dipersoalkan kata-kata akalnya kurang, berakal gitu. Nah, di sini akal itu dibagi dua, yang khoriji dengan yang tidak. Nah, ini yang menimbulkan masalah. Akal itu ada yang sesuai dengan apa yang diturunkan kepada kita atau keadaan fisik atau tidak. Nah, saya rasa kalau sesuai dengan keadaan fisik ya laki dan perempuan sama saja. Katakanlah sekarang seorang laki bisa saja mengambil keputusan keliru sama dengan perempuan dalam satu soal. Tapi ya ini pendapat dari masih kuat sekali kalangan beberapa ulama. Bagi Bisri Sansuri sendiri tidak setuju adanya perempuan memimpin drum band itu. Jadi ya mestinya kita kalau tidak boleh semua gitu, jangan nanya. Nah, dalam aplikasinya ini terjadi. DPRD tingkat 1 Sumatera Barat mengambil keputusan bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah setelah jam 9 malam tanpa mahram. Nah, kalau dilarang dua-duanya. Jangan hanya satu macam saja. Nah, karena itu ya sidang kabinet di waktu saya menjadi presiden itu sudah memutuskan bahwa boleh saja menggunakan apa yang dinamakan syariatisasi ya, tapi asal tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Ini pegangan kita nomor satu. Nah, yang menentukan bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak adalah Mahkamah Agung, bukannya siapa-siapa. Ini juga belum bisa dari sepenuhnya, bahkan oleh para pejabat negara. Kapolri, Kepala Polisian Negara Indonesia waktu itu, yaitu Dai Bakhtiar, menyatakan bahwa para mahasiswa yang demo di depan rumahnya Megawati Soekarno Putri, waktu itu presiden, di Jalan Tugu Umar, mengganggu ketertiban umum. Saya ajukan persoalan, siapa yang menentukan ketertiban umum terganggu atau tidak? Bukan polisi kan hanya menjalankan saja. Dia tidak berhak. Polisi itu hanya menjalankan apa keputusan-keputusan dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yang menilai. Jadi persoalan itu harus kita dudukkan secara serius, secara betul-betul. Tidak boleh terganggu. Ini sekedar menunjukkan bahwa masalahnya luas, sehingga jangkauannya itu tidak sekecil yang kita duga. Sama dengan fatwa MUI yang mengatakan bahwa Ahmadiyah
dilarang. Ini bukan Saudi Arabia kok ini. Saudi Arabia boleh buat begitu-begitu, karena memang undang-undang dasarnya itu adalah Quran. Dan kita kan undang dasarnya ada sendiri, jadi tidak boleh bertahan undang dasar. Nah itu kelihatannya enteng ya fatwanya itu tidak boleh dianggap aliran sesat. Loh, menentukan sebuah pandangan itu sesat atau tidak, siapa yang berhak? Apa Majelis Ulama atau Mahkamah Agung? Itu persoalannya di situ. Ini masalah teoretik yang menyangkut bermacam-macam persoalan. Jadi saya sendiri juga nggak setuju dengan pendapat bahwa Ahmadiyah itu dianggap murni Islam. Saya berpendapat juga yang mereka kalau tidak mau ngakui Nabi kita sebagai Nabi terakhir, ya berarti keluar dari lingkaran Islam. Tapi tidak berarti bahwa mereka harus dilarang. Antara keluar dari lingkaran keyakinan Islam dan perintah keluar dari Islam, perintah penghapusan dan pelarangan, itu dua hal yang berbeda sama sekali. Karenanya kita harus hati-hati dalam soal ini. Tapi ya rupanya Majelis Ulama Indonesia itu tidak hati-hati sih. Jadi ya, saya naik dewi ya, apalagi yang bikin usul ini, usulnya dari NU sendiri. Nah, jadi kita harus terpaksa berkait di muka umum, itu kan tidak baik juga. Ini sekarang timbul lagi masalah. Kemarin Panglima TNI pidato, hendaknya komando teritorial dihidupkan lagi. Ada Babinsa, ada Koramil, ada segala macam. Kalau itu saya buat pernyataan, sedikit terlambat saya pernyataan di koran, konferensi pers saya tolak itu. Kita ini sudah ada undang-undangnya kok, bahwa pada tahun 2005 harus diselesaikan. ABRI sudah tidak boleh lagi berfungsi politik sebagai institusi. Nah, sebagai lembaga, kalau TNI mau berfungsi politik itu orang per orang, ada yang jadi menteri, jenderal-jenderal itu, ya itu berarti fungsi politik toh, nggak apa-apa, ada masalah itu. Tapi jangan fungsi sebagai lembaga. Kalau sebagai lembaga nanti menghambat munculnya demokrasi. Silakan terus. Kitabus salati faidatun afdalu ibadatil badani as-salatu. Tentang bab salat. Suatu faidah ibadah badan terbaik adalah salat. Farduha afdalul fardi wa nafluha afdalun nawafili. Kefarduannya adalah kefarduan terbaik dan sunnahnya adalah kesunnatan terbaik. Lakin saumu yaumin afdalu min rak'ataini bal wa ma fawqahuma. Idza tada al-'urfu annahu qalilun fi janibi yaumin fa huwa afdalu minha min haitsul aktsariyatu. Namun puasa sehari lebih baik daripada mengerjakan salat 2 rakaat, bahkan lebih. Jika dibandingkan secara serampangan garing kebiasaan, puasa terbilang sedikit di hadapan nominal sehari. Puasa lebih baik daripada salat dari sisi banyaknya. Ini kita bicara puasa wajibnya. Nah, puasa sunat itu lain lagi. Yang namanya juga puasa sunat hanya dia berbeda ya. Kalau sunat itu kan ya ikut pelanggarannya kesunatan, yaitu yang melakukan itu mendapatkan pahala, yang tidak melakukan ya tidak dapat azab apa-apa. Silakan. Faidatun ihtisasus salawatil khamsi bi awqatiha ta'abbudiyun la yuqalu ma'nahu. Suatu faidah ketentuan waktu yang ada dalam salat maktubah adalah sifatnya ta'abbudi, artinya tidak bisa dirasionalkan maknanya. Wa abda ba'duhum lahu hikmatan wa hiya tudzakkirul insana biha nas'ahu. Sebagian ulama menyatakan adanya hikmah pada waktu-waktu tersebut, yakni mengingatnya manusia pada suatu waktu adalah merupakan proses kehidupan. Fakama luhu fil batni wa tahayyuhu lil khuruj minhu katulu'il fajri. Kesempurnaan dalam kandungan dan persiapannya untuk lahir bagaikan menyingsingnya fajar. Wa wiladatuhu katulu'is syamsi wa mansya'uhu kartifaiha. Kelahiran umpama terbitnya matahari, pertumbuhannya serupa dengan meningginya matahari. Wa man sya'uhu kartifaiha, masa mudanya laksana keteguhannya pada posisi istiwa. Wa uhulatuhu kamailiha wa syaykhukhatuhu kakurbiha min ghurubin. Wa mautuhu ka ghurubiha wa fana ujismihi kamihaki athari syamsi. Masa mudanya laksana ke saat dewasa serupa dengan proses condongnya matahari. Masa tuanya mirip
matahari mendekati saat tenggelam. Kematiannya sederajat dengan tenggelam dan hancurnya tubuhnya adalah hilangnya bekas-bekas sinar matahari. Ini adalah perumpamaan yang dipakai oleh mu'allif, biar terbaca ini pendapat. Lalu ada lagi yang lebih menarik, yaitu Imam Bayazid Al-Bustami, seorang imam sufi, itu mengatakan arajtu khamsa marrat kulla yaumin. Saya mi'raj setiap hari 5 kali. Artinya apa? Dia menyamakan orang sholat itu dengan mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ya bagaimana caranya ada itu, kan kitab-kitabnya itu diterangkan, yaitu dari takbiratul ihram sampai kepada ruku, ya. Itu adalah bagaikan Isra, ya, atau perjalanan malam dari ruku sampai kepada julus, itu sama dengan orang pergi dari Baitul Maqdis ke langit. Tapi orang salam itu bagaikan, menurut dia itu bagaikan berada di Sidratul Muntaha. Nah, itu yang biasalah imam-imam itu kan ya menggunakan bermacam-macam perumpamaan. Ya kita sebagai manusia mempelajarinya gitu aja. Silakan. Ahkamul masajidi, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masjid. Faidatun la yushtaraka jama'atun fi bina'i masjidin bunya likullin minhum baitun fil jannati. Suatu faidah apabila suatu masyarakat membangun sebuah masjid, maka disediakan bagi mereka rumah di surga. Kama law ataqa jama'atun abdan fa inna kullan yu'taku minan nari. Seperti juga ketika mereka membebaskan seorang budak, maka berarti mereka telah dibebaskan dari api neraka. Fa inna wa yusannu bina'uha fid duwari wa bima tukrahu fihi salatu illa al-hammama wal maqbaratal mundarisata. Disunnahkan membangun masjid di tengah-tengah pemukiman masyarakat dan dimakruhkan membangunnya di tempat-tempat di mana melaksanakan salat dimakruhkan, kecuali pemandian dan kuburan yang telah hilang bekasnya. Ya, ini pendapat daripada mu'allif, ya, dan katakanlah ulama-ulama yang sepandangan dengan dia. Jadi ketentuan agamanya tidak ada. Bahkan ada masalah yang lebih gawat lagi, yaitu pengertian masjid yang dikatakan sebaiknya dibangun di tengah-tengah permukiman. Ini menimbulkan masalah. Ini dulu saya tulis di tahun 76 kalau nggak salah, di dalam majalah Tempo, itu Jember. Biasanya ini ketentuannya masjid itu balad, jadi masjid itu dibangun di balad. Nah, balad itu ukuran kita itu adalah kampung, berbeda kampung ya berbeda masjid. Nah, di Jember sekarang persoalannya bukan begitu, baladnya sama tapi RT-nya lain. Lah itu bagaimana itu? Ini kita melihat ya, bahwa administrasi pemerintahan pun ada kaitannya dengan ibadah. Tidak begitu saja masjid didirikan di dua masjid dalam satu RT, boleh enggak itu? Nah, begitu itu ya maklum lah ya, kiai-kiai itu kan memang senantiasa harus awas terhadap perkembangan masyarakat. Itu ada ditanyakan di dalam Basul Masail. Cuma sayang ya, walaupun saya tulis itu tidak ada jawabannya sampai hari ini ya, tidak ada jawabannya. Nah, majelis ulama timbang ngurusi ya Ahmadiyah segala macam, ya lebih baik ngurusi gitu-gitulah ya, bahwa ini masalah modern yang terkait dengan kehidupan kita bersama, ada urusannya dengan ibadah. Silakan. Mas'alatun al-masjidul ma'muru bimawatin tasbutu lahu ahkamul masjidiyah. Suatu masalah masjid yang didirikan di atas tanah yang tak bertuan dihukumi sebagaimana masjid-masjid pada umumnya, bisyarti ayyakun al-amiru musliman wa ayyatalaffadha biwaqfihi aw yaksida bil bina'i ja'lahu masjidan. Dengan syarat pengurusnya haruslah seorang muslim dan dinyatakan dalam perwakafannya, atau dimaksudkan saat pendiriannya untuk dijadikan masjid. Ya, ini pendapat ini kan dalam masalah yang masjid yang wakaf. Padahal ada masjid-masjid yang didirikan di tempat yang bukan wakaf, biasanya milik perorangan, milikul fardi, masjidnya fulan gitu. Kalau yang wakaf tadi itu ya lain soal. Nah, di situ ada syaratnya itu, bahwa syarat untuk bisa menjadi masjid itu kalau dia bukan wakaf, bagaimana itu?
memang di situ lalu ada syarat wakifnya haruslah seorang muslim. Jadi dengan kata lain, seorang muslim dia menerima dari semuanya, dia itu mewakafkan tanahnya. Itu ini apa intinya ya. Nah itu harus diingat bahwa mengapa begitu, karena wakaf itu tergantung dari wakifnya. Jadi ala syurutil wakif, al wakfu ala syurutil wakif ya, wakaf itu tergantung kepada syarat yang diberikan oleh wakifnya. Karena itulah ketentuan seperti itu diadakan. Nah, sekarang ini yang menjadi soal adalah sudah dilembagakan gitu loh ya, ada yang mewakafkan tanah, tapi yang melakukan itu lembaga, bukan orang. Nah, padahal itu ya dalam kitab-kitab ini jadi pertanyaan, itu boleh atau tidaknya. Sementara yang lain itu ya bahwa banyak sekali orang-orang yang non-muslim ikut serta dalam perwakafan. Ya, ini hal yang harusnya dibicarakan bersama di dalam lingkungan umat kita. Silakan. Wa an takuna al-ardu al-madhkuratu lam tu'mar aslan أو شك في إمارتها أو أمرها كافر قبل استيلاء المسلمين عليها أو بعده ولم تدخل تحت يد مسلم. Atau keberadaan tanah tersebut belum dikuasai sama sekali, atau diragukan kepemilikannya, atau dikuasai oleh orang-orang kafir sebelum orang-orang Islam menguasai wilayah itu, atau orang-orang Islam belum menguasai tanah tersebut, atau masih diragukan pula apakah kepemilikannya pada masa jahiliyah atau setelah kedatangan Islam. Wa kal mawati ma akhadhahu al-muslimu walau bi syira'in fasidin min kafirin, dan sebagaimana pula tanah tak bertuan adalah sesuatu yang diambil oleh orang Islam meskipun dengan cara transaksi yang cacat dari orang kafir. Ya, ini untuk melengkapi ya pembahasan. Sebenarnya ada nanti pembahasan mengenai masalah hubungan antara orang muslim dan non muslim. Di sana itu orang Islam atau orang yang tinggal di muslim yang tinggal di kawasan yang dulunya kerajaan Islam itu bagaimana itu ada nanti dalam Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 35 di Banjarmasin. Nah itu nanti di belakang ada orang kafir pun ya begitu gitu, mempunyai apa itu namanya hak-hak yang hak-hak mereka sendiri, tidak bisa begitu saja mentang-mentang tidak muslim lalu terus kita bisa pakai semaunya ya. Fakroh ini atau katakanlah ungkapan tadi itu untuk menunjukkan bahwa apa ya ada saat-saat di mana miliknya orang kafir sendiri juga harus dihormati. Sekarang fakharaja bil muslimi al-kafiru fala tidada bi bina'ihi fi tilka suwari. Dalam hal ini orang kafir dikecualikan dari orang-orang Islam, maka pendirian masjid oleh orang kafir, maksudnya di tanah yang belum dimiliki, tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan masjid. Idza la yajuzu lahu ihya umawatil islami, karena orang kafir tadi tidak memiliki hak untuk membuka lahan yang mati di wilayah kekuasaan muslim. Ya, ini untuk mempertegas ya bahwa ada kekuasaan tertentu atas tanah, kekuasaan muslim sendiri, kekuasaan non muslim sendiri. Kekuasaan di sini artinya pemilikan. Nah, orang-orang kafir itu tidak ada jaminan bahwa dia boleh melakukan apa itu namanya transaksi atau membuat sesuatu di tanahnya orang muslim. Nah, ini yang menjadi masalah. Karenanya di sini dipersoalkan hal itu, yaitu tidak boleh ada atau dianggap tidak boleh ada masjid di tempat yang di tanah, di atas tanah yang tidak dimiliki oleh kaum muslimin. Tapi kalau Indonesia itu hipotetis saja. Kenapa? Karena Indonesia ini kan hampir seluruhnya dimiliki oleh kaum muslimin.